sebelum melakukan tindakan adalah kita mencuci tangan 6 langkah. Kita gulung dengan baju, lalu kita basahi kedua tangan menggunakan air mengalir. Setelah itu kita menggunakan satu sabun secukupnya, kita ratakan. Kita gosok punggung tangan bagian kiri, bergantian bagian kanan, sela-sela jari, bagian kuku, ibu jari, dan bagian telapak tangan dan kuku jari. Setelah itu kita basahi dengan menggunakan air mengalir. Dan keringkan menggunakan cuci tangan. Kita lanjut menggunakan APD yang berfungsi untuk melindungi diri kita, yaitu sepatu bootnya. Lalu memakai apron. Memakai penutup kepala. Karena saya sudah memakai masker sebelumnya, langsung ke penggunaan Google. Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Eli. Saya di sini akan bertugas untuk menolong pesanan Ibu ya, Bu ya. Ibu, mohon maaf sebelumnya saya izin cuci tangan dan mempersiapkan alat dulu ya, Ibu ya. Setelah mempersiapkan alat, kita pergi cuci tangan. Lalu habis itu kita pecahkan ampul terlebih dahulu. Selanjutnya kita memakai handscoon sebelah kanan. Caranya itu kita tidak boleh memegang area luar handscoon. Jadi hati-hati seperti ini karena ini steril. Pakai handphone sebelah kanan, kita ambil squid dengan teknik one hand seperti ini, buka tutupnya, lalu kita aspirasikan atau kita hisap oksitosin 10 intraunit ke dalam squid ini. Kita habiskan kayak gini, habis kita sedot, kita ini lagi, begitu. Kita tutup dengan teknik one hand juga. Dan jangan lupa habis udah naruh squidnya, kita pasang handscoon yang sebelah kiri. Karena ini sebelah kanan sudah kita pakai handscoon ya, maka ini bagian luar dari handscoon sebelah kiri ini baru kita pegang. Lalu langkah yang selanjutnya adalah kita memasang handuk steril di bawah bokong ibu. Ibu, mohon maaf saya ingin pasangkan alas di bokong ibu ya, Ibu ya. Mohon maaf ya, Ibu bisa bantu saya untuk mengangkat bokong ibu. Ibu bisa miring ke kiri. Iya, Ibu. Iya. Maaf ya, Ibu ya. Ibu bisa miring ke kanan, Ibu. Iya. Baik, Ibu. Sudah memasang handuk steril, kita tempatkan bengkok sama kompas di TP ini, lalu kita lakukan pulsa hygiene. Pertama-tama kita lakukan ke labia mayora sebelah kanan, kita buang ke bengkok, lalu labia mayora sebelah kiri, lalu ke labia minora sebelah kanan, buang, labia minora sebelah kiri, lalu yang terakhir adalah dari klitoris ke anus.
Setelah itu kita lakukan pemeriksaan dalam untuk mengecek apakah pembukaan ibu atau ketubannya sudah pecah atau belum. Apakah pembukaan ibu sudah lengkap atau belum. Pertama-tama kita masukkan jari tengah. Mohon maaf ya ibu, ini sedikit sakit ya ibu ya. Kalau sakit bilang saya ya ibu. Nah, lalu jari telunjuk kita ukur, lalu kita kira-kira. Sekarang kita tempatkan pemecah ketuban. Setelah pemecah ketubannya masuk bersama dilindungi oleh jari kita, lalu kita putar ketubannya ke sebelah sisi kiri sebelah ibu. Lalu kita putar seperti ini perlahan. Lalu habis itu kita tarik dan lalu kita observasi apakah ketuban ibu ini normal atau tidak. Nah, normalnya itu dia berjernih ya ketubannya, dan di sini jernih. Setelah selesai melakukan pemeriksaan dalam dan juga pemecahan ketuban, kita lepas handsul, kita pertama cuci pakai air koin dulu. Habis itu kita lepas sarung tangan kita seperti ini dengan posisi terbalik. Habis itu kita lanjut penggunaan handspoon yang baru. Sama makanya juga prinsipnya steril juga di sini, karena di sini tidak boleh terkena bagian luar. Lalu di bagian kiri ini kita boleh pegang karena bagian kanannya kita sudah pakai handspoon ya. Kita posisikan saja tangan kita. Ibu untuk kali ini melakukan leopard ya Bu, tujuannya untuk mengetahui lokasi atau letak dari janin ibu. Pertama kita lakukan leopard 1 dari bawah ke atas merayap seperti ini. Ibu bagian atas ibu ini teraba bulat, lunak dan tidak mementing, kemungkinan bokong bayi ya ibu ya. Kita raba leopard sebelah kiri ibu. Ibu ini kemungkinan bagian kiri ini adalah ekstremitas bayi ya Bu ya, karena kecil-kecil kerabanya. Terus kita melakukan leopard sebelah kanan ibu. Kita melihat seperti ini. Ibu ini kemungkinan teraba memanjang keras, kemungkinan punggung bayinya ya ibu ya. Setelah menemukan punggung bayi, kita lakukan DJJ. Ibu, kita sekalian dengar detak jantung janinnya ya Bu, apakah normal atau tidak. Mohon maaf ibu, tangannya bisa saya pegang. Ibu, ini detak jantung janinnya normal ya ibu, 148 kali per menit. Lalu tindakan selanjutnya adalah kita melakukan leopard 3 untuk mengetahui kondisi letak terendah ibu. Ibu ini teraba keras, tidak keras, melenting dan juga bulat ya ibu, kemudian kepala janin. Lalu yang terakhir kita leopard 4. Apakah dia sudah masuk PAP atau belum? Dan di sini janin si ibu sudah masuk PAP. Ibu mohon maaf, hasil pemeriksaan tadi normal ya ibu ya, semua bagus, kondisi janinnya juga bagus, kondisi ibu juga baik. Terus pembukaannya sudah lengkap 10 cm dan juga penurunan kepala bayinya juga sudah masuk PAP ya Bu. Ini sudah ibu waktunya bersalin. Ibu kalau mau ngeden bisa ngeden, tapi kalau ibu mau istirahat bisa minum atau makan dulu ya ibu ya. Nanti saya bantu ngedennya ya ibu. Ibu, karena ini pembukaan sudah lengkap, saya izin pasang handuk ya ibu untuk persiapan persalinannya dan pasang bedong bayinya. Kita pertama pasang handuk dulu, habis itu kita pasang bedong bayi seperti topi kayak gini. Lalu pasang handuk juga ini. Ibu, jika ingin ngeden bisa saya bantu ya ibu ya. Oh, ibu mau ngeden ya ibu ya. Oh, bisa saya bantu ya ibu. Ibu, ini kepala bayinya sudah keluar ibu. Terus ibu pinter ya ibu ya. Pinter ya ibu. Ayo Bu. Ya. Alhamdulillah. Lalu kita keringkan badan si bayi cepat-cepat agar tidak kedinginan.
Lalu habis kita keringkan, kita buang handuk bekas dari tadi ke kotoran. Lalu kita bedong bayi agar dia tidak kedinginan seperti ini. Setelah itu kita klem tali pusat bayi. Kita pertama begini dulu, kita tek sini ya. Lalu klem juga ketahuan, kita klem dekat sekitar di atas 3 cm pusar bayi maksudnya. Lalu kita gunting tali pusatnya dengan menggunakan gunting. Kita gunting tali pusatnya, kita gunting ya arteri klemnya, lalu kita dekatkan, kita ambil gini. Kita jangan lupa bengkokkan agar bakteri tidak masuk. Lalu kita jepit dengan menggunakan penjepit tali pusat. Setelah itu, habis seperti itu, kita kasih ke ibu untuk melakukan IMD. Lalu jangan lupa kita kasih topi ya. Habis diberi topi seperti ini, kita kasih ke ibu untuk dilakukan IMD. Ibu mohon maaf, bayinya bisa tolong ditaruh di tengah-tengah payudara ibu. Ini ibu sedang melakukan IMD ya ibu, agar bayi ibu bisa mencari puting ibu. Ini jangan dicariin putingnya, biar dia nyari sendiri ya ibu ya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan apakah di perut ibu terdapat janin kedua. Ibu, ini tidak ada janin kedua ya ibu ya. Kita lanjut ke penyuntikan oksitosin ya ibu ya, untuk menambah kontraksi ibu. Setelah itu kita lakukan penyuntikan oksitosin untuk menambah kontraksi saat kelahiran plasenta di sepertiga paha luar ibu. Ibu sudah terasa kontraksi atau hisnya kuat, kita bisa membantu ibu dalam kelahiran plasentanya. Kita pijat dari simpisis ke atas seperti ini, lalu kita jangan lupa narik plasentanya pelan-pelan. Itu kita kan arterinya ke dalam sini. Ya, terus ya ibu ya, kita lakukan pelayanan plasenta sambil urut ibu seperti ini. Terus jangan lupa kita ambil seperti ini, kita taruh. Setelah plasenta keluar, kita cek apakah bagian plasenta ada yang tertinggal atau tidak. Pertama kita cek dulu kotiledonya ini lengkap atau tidak dengan menggunakan kasa sambil dibersihkan darahnya seperti ini. Setelah itu, setelah sudah kita rapatkan kotiledonya ternyata lengkap, berarti plasenta ibu sudah keluar semua utuhnya. Setelah itu kita buang alat bekas pesanan tadi ke daratan klorin, terus kita buang seperti ini, dan jangan lupa kita lepas sarung tangan kita juga. Ibu, saya lakukan penyemprotan dulu ya ibu ya, agar ibu nyaman dan bersih bu. Ya bu ya, mohon maaf ibu. Mohon maaf ya ibu, bisa diangkat lokonya, bantu saya ya, terima kasih ibu. Kita buang untuk steril. Lalu kita bersihkan semen kita sehabis melakukan persalinan, kita lap juga. Habis itu kita bersihkan juga ibunya dengan menggunakan air BTT. Mohon maaf ya ibu, saya bersihkan bokongnya terlebih dahulu. Setelah itu dengan menggunakan anduk yang ada di atas perut ibu. Mohon maaf ya ibu ya.
Setelah itu kita buang anduknya kita menggunakan satu sabun secukupnya, kita ratakan, kita gosok punggung tangan bagian kiri bergantian bagian kanan, sela-sela jari, bagian kuku, ibu jari, dan bagian telapak tangan dan kuku jari. Setelah itu kita basahi dengan menggunakan air mengalir. Selanjutnya adalah saya izin untuk melakukan penjahitan kali ini dari baby minimum. Apakah diizinkan Ibu? Oh baik, diizinkan ya Ibu ya. Maaf ya Bu, jika dalam melakukan tindakan Ibu merasa kurang nyaman. Dalam melakukan tindakan ini yang pertama adalah kita mematahkan apel lidocaine terlebih dahulu. Kita turunkan cairan agar dia turun ke bawah seutuhnya, lalu kita patahkan dengan menggunakan pelindung. Lalu kita buang patahannya ke safety box dan buang ini di bengkok. Langkah selanjutnya adalah kita memasang alas bokong tepat di bawah bokong Ibu. Mohon maaf ya Ibu, bisa tolong geser, Ibu bisa miring. Dan dari ini ya. Mohon maaf ya Ibu. Setelah disposisi dengan bagus, kita sudah memasang alas bokong Ibu, kita lanjut ke penggunaan handscoon. Pertama kita memakai handscoon sebelah kanan dulu ya, dan jangan sampai tersentuh bagian luarnya karena ini steril. Gunakan handscoon sebelah kanan, kita ambil sprit yang ada di bak instrumen steril ini, kita gunakan teknik one hand, lalu kita ambil aqua ini sebanyak 2 cc karena kita ingin melarutkan lidocaine ya. Jadi kita ambil sebanyak 2 cc cukup. Nah setelah itu baru kita tambah dengan larutan lidocaine sebanyak 2 cc juga karena kita ingin membuat konsentrasinya menjadi 1%. Lalu kita tutup split ini dengan teknik one hand. Yang selanjutnya setelah kita sudah memasang lidocaine atau larutan lidocaine, kita menggunakan handscoon yang sebelah kiri untuk melakukan tindakan deh. Ini boleh dipegang ya karena tadi ini sebelumnya sudah menggunakan handscoon steril, jadi boleh dipegang sebelah sininya. Baru kita langsung melakukan tindakan. Mohon maaf Ibu, saya akan melakukan anestesi ya Ibu. Ini akan sedikit sakit dan sedikit nyeri. Kalau nyeri bilang saya ya Ibu ya. Kita buka squid, lalu kita suntikkan ke ujung luka yang ada di vulva, lalu kita arahkan ke atas. Pertama kita aspirasi dulu, jika keluar darah tidak dilakukan penyuntikan, jika tidak boleh dilakukan penyuntikan sebanyak 1 cc. Lalu kita arahkan ke bawah juga dengan teknik yang sama. Pertama kita aspirasi, lalu kita suntikkan 1 cc, kita pindah ke sebelahnya, kita suntikan lalu kita aspirasi dulu. Jika tidak keluar darah boleh disuntikkan 1 cc. Kita bawahkan, lalu kita aspirasi dulu, kita suntikkan sebanyak 1 cc juga. Masang benang hekting ke jarum hekting ya. Nah, kita jepit benang menggunakan ini. Lalu kita ambil benang hektingnya, kita pasang hati-hati ke jarum hektingnya dengan cara seperti ini. Benang
tadi sudah mengecek apakah anestesi tadi bekerja. Tadi kita sudah melakukan pengecekan pada ibunya dan ibu berkata dia tidak merasakan apa-apa. Kita sekarang langsung melakukan tindakan hacking. Selanjutnya kita mengecek apakah anestesi yang kita suntikan berapa menit yang lalu itu bekerja kepada ibu. Ibu, apakah terasa? Tidak terasa ya Bu ya? Masih terasa Bu? Oh tidak ya Bu ya? Melakukan penjahitan vagina 1 cm di atas luka yang ada di vagina ini ya. Kita bikin simpul. Kita buat simpul dari kita buat simpul, kita masukin ya. Kita lakukan jahitan menjelujur ke arah vagina ini terus sampai bawah. Iya. Terus menerus sampai ujung vagina ya. Setelah selesai untuk menjahit jelujur, kita lakukan simpul untuk mengunci penjahitan jelujur ini. Lalu kita gunting sisa benang yang ada di simpul ini. Kita lanjutkan ke penjahitan perineum. Kita arahkan benangnya ke tengah sini. Kita lanjutkan penjahitan ke arah perineum. Setelah itu kita jahit arah perineum. Seperti ini kita lanjutkan. Penjahitan ini juga sama sampai ujung perineum. Lakukan penjahitan perineum ini hingga bawah ujung perineum. Perineum. Setelah penjahitan perineum selesai, kita lakukan pembuatan simpul untuk mengunci penjahitan perineum ini. Lalu kita potong sisa benangnya menggunakan gunting. Kita lakukan penjahitan simfisis putik atau seperti ini. Lanjutkan ke sebelahnya, bagian bawah. Lakukan penjahitan ini hingga sampai atas.
jahitan ini hingga sampai atas. Atas jangan lupa kita bikin simpul untuk mengunci jahitan sivisis putix ini. Kita lakukan simpul sebanyak 2 kali. Kita gunting sisa benang ini juga. Lalu kita terakhir melakukan alat. Kita menggunakan satu sabun secukupnya, kita ratakan. Kita gosok punggung tangan bagian kiri, bergantian bagian kanan, sela-sela jari, bagian kuku, ibu jari, dan bagian telapak tangan dan kuku jari. Setelah itu kita basahi dengan menggunakan air mengalir. Setelah sudah semuanya bersih, kita izin ke ibu dulu. Ibu, mohon maaf ibu, saya izin pakaikan celana dalam dan pakaiannya ya ibu ya. Kita pakaikan celana dalam ibu yang sudah dipasang softtek, lalu kita pasang sarung ibu. Mohon maaf ya ibu ya. Setelah itu kita pasang baju ibu yang baju kancing agar lebih mudah saat IMD-nya. Maaf ya ibu ya. Selanjutnya kita melepas apd terlebih dahulu. Pertama kita lepas dari atas dulu, itu topi. Lalu kita lepas kacamata, lepas masker karena saya pakai masker dari awal. Terus lepas apron. Setelah itu yang terakhir adalah lepas sepatu boot. Kita menggunakan satu sabun secukupnya, kita ratakan. Kita gosok punggung tangan bagian kiri, bergantian bagian kanan, sela-sela jari, bagian kuku, ibu jari, dan bagian telapak tangan dan kuku jari. Setelah itu kita basahi dengan menggunakan air mengalir. Itu kita lakukan observasi tanda-tanda vital pada ibu yang baru bersalin. Selamat pagi ibu, saya lakukan observasi tanda-tanda vital terlebih dahulu ya ibu ya. Kita mulai pemeriksaan tekanan darah ya bu. Ya. Maaf ibu, bisa tolong berikan tangannya ke saya. Terima kasih ibu. Nah itu kita pasang seperti ini. Ibu, tekanan darahnya normal ya bu, 110/70, tolong dipertahankan ya ibu ya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan suhu. Pertama-tama kita lap dulu ketiak ibu dengan menggunakan kapas. Setelah sudah dilap oleh kapas atau pasal, kita pasang. Maaf ya ibu, bisa tolong diangkat ketiaknya seperti ini dan ini. Nah, yang terakhir adalah kita menghitung nadi yang penanganan ibu. Maaf ibu ya.
Ibu ini nadinya normal ya Ibu. Lalu mohon maaf Ibu bisa diangkat. Suhunya normal ya Ibu 36,5. Lalu kita cuci ke air disinfektan, air sabun atau air bersih dan jangan lupa dikeringkan dengan menggunakan tisu.